Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Sungguh luar biasa kita bisa bertemu kembali di dalam saat teduh. Sebelum kita mulai saat teduh kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang kami boleh nikmati sepanjang malam. Sampai hari ini Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, kami aman di dalam-Mu. Kami punya pengharapan yang besar di dalam Engkau ya Tuhan. Sebentar kalau kami akan memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu, berkuasalah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau yang memberkati seluruh kami dan juga jemaat-Mu dimanapun berada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebab pengharapan kami ada di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, Allah yang kami kasihi. Mari jemaat kita mengangkat pujian di bagi Tuhan.
Tuhan. Haleluya, mari sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau ya Tuhan. Haleluya. Yesus kuatku, Yesus, Yesus kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya la 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 ba ya la la ma sha la, ya la 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 ba ya la la ma ya so. Dimuliakan Engkau Tuhan, ditinggikan Engkau, Allah kami yang perkasa. Yesus, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Tak mampu kami balas Tuhan segala kebaikan-Mu. Hanya puji sembah bagi Engkau Tuhan. Hormat bagi nama-Mu, Raja di atas segala raja yang kami sanjung tinggi. Terima kasih buat pengharapan. Kami ada di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang bisa merebutnya. Sebab kami hidup di dalam Engkau Tuhan. Dan Engkau ya Tuhan hidup di dalam kami. Sungguh kami berbahagia, bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman. Tuhan Kau yang mengurapi semua kami yang mendengar Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kebenaran dalam hidup kami. Menjadi rema, kekuatan, pemulihan, kesembuhan bagi kami yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Sungguh luar biasa bahwa saudara-saudara yang kekasih pada pagi hari ini dengan setia boleh duduk di hadapan Tuhan dan kita akan terus mendengarkan firman Tuhan. Sebab tidak lama lagi kita akan merayakan hari ulang tahun Kristus Yesus yang telah lahir 2000 tahun yang lalu. Baik saudara-saudara, bahwa pagi hari ini kalau Dia telah lahir menjadi role model, menjadi batu penjuru, menjadi cornerstone. Batu penjuru menurut Wikipedia adalah batu pertama yang diletakkan dalam pembangunan fondasi bangunan. Seluruh jenis batu dapat merujuk atau mengikuti kepada batu tersebut sehingga menentukan posisi seluruh struktur atau susunan bangunan. Saudara dapat lihat di gambar bahwa cornerstone di dalam gambar itu terlihat dengan jelas. Oleh karena itu, mari kita buka firman Tuhan di Matius 2 ayat 1-3, 9-10. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman raja, Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada.
Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan di dalam juga Matius 2 ayat 16 dikatakan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saudara-saudara, orang Majus dari timur adalah orang yang ahli perbintangan. Datang ke Yerusalem. Orang-orang Majus itu biasa juga disebut sebagai orang-orang yang bijak. Dan diduga mereka dari kerajaan Persia, yaitu orang-orang yang mengenal astrologi, yaitu orang-orang yang ahli perbintangan. Mereka dari timur ke Yerusalem dan untuk menyambut kedatangan raja orang Yahudi dan menyembah sang raja, yaitu Kristus. Bukan hanya menyembah saja, tapi mereka juga memberi persembahan. Mereka berjalan mengikuti sebuah bintang, dan bintang itu dikenal dengan bintang Natal. Yang berbeda dengan orang Majus, yaitu Herodes. Herodes ingin membunuh atau melenyapkan Kristus. Karena apa, saudara? Karena dianggap sebagai saingan atau sebagai lawan. Karena orang-orang Majus itu mengatakan bahwa Kristus adalah raja orang Yahudi. Sehingga Herodes memerintahkan untuk membunuh seluruh anak-anak yang ada di Bethlehem yang berumur 2 tahun ke bawah. Sehingga seluruh anak-anak di Bethlehem menjadi korban kejahatan dari Herodes. Atas ketakutan Herodes lahirnya seorang raja Yahudi. Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Petrus 2 ayat 7-8. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kalau kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak mengenal Allah, bukan umat Allah, akan tetapi oleh anugerah keselamatan yang diberikan Allah melalui kelahiran Sang Raja, yaitu Kristus Yesus, yang menjadi batu penjuru atau menjadi role model buat semua orang percaya. Maka setiap kita telah menjadi umat Kristus yang oleh karena kepercayaan kita atas penebusan dosa yang telah Yesus tanggung di dalam pengorbanan di atas kayu salib. Oleh karena itu, kita yang awal mulanya di dalam kegelapan, sekarang oleh karena kepercayaan kita di dalam kelahiran Sang Raja Yahudi, yaitu Yesus Kristus, maka kita telah dipanggil menjadi umat terang, yaitu umat yang percaya pada terang, pada kasih Kristus, di mana oleh karena kasih Kristus yang seharusnya menjadi umat yang akan binasa, sekarang menjadi umat yang diselamatkan. Yesus adalah batu penjuru yang di atasnya gereja berdiri. Sehingga Yesus Kristus adalah menjadi fondasi atau menjadi dasar bagi semua umat orang yang percaya pada firman-Nya. Seluruh firman-Nya adalah menjadi tolok ukur setiap langkah kita dan perbuatan kita
dan iman kita di dalam keselarasan hidup di bumi ini. Untuk menuju kepada kehidupan yang kekal, yang telah dijanjikan Kristus itu sendiri. Yeremia 29 ayat 4 mengatakan, sebab aku ini, yaitu Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu, itu mengenai kita semua. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan sendiri yang merancangkan, yang membangun, yang menyusun, yang memberikan damai sejahtera pada kehidupan umat manusia. Tentu rancangan damai sejahtera itu ditujukan kepada gerejanya, agar gerejanya mengikuti struktur susunan yang telah dirancangkan oleh Allah itu sendiri. Allah tidak pernah merancangkan umatnya kehidupan yang mencelakakan atau menyusahkan atau membuat penderitaan atau yang membuat kekacauan. Kerusakan dan kehancuran itu adalah perbuatan dari iblis. Sebab iblis sangat membenci manusia dari sejak Adam diberi nafas kehidupan, diberikan tempat di Taman Eden bersama-sama Hawa. Iblis sangat membenci. Saudara tahu ketika Menara Babel yang rancang bangunnya itu puncaknya sampai ke langit, menandakan bahwa umat manusia dengan satu bahasa, satu kesatuan, maka manusia dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Sehingga umat manusia cenderung untuk mengabaikan Sang Penciptanya. Disebabkan oleh apa? Disebabkan karena kesombongan, karena keinginan untuk memenuhi hawa nafsunya. Oleh karena itu, Allah mengacaukan semua bahasa umat manusia, sehingga mereka tidak dapat mengerti bahasa mereka masing-masing. Artinya mereka tidak bisa berkomunikasi satu dengan lain. Artinya rancangan manusia itu menjadi gagal, menjadi berantakan. Karena rancangan membuat menara dengan dasar untuk mengabaikan keberadaan Tuhan. Mereka mengandalkan kekuatan, kesatuan dari umat. Dan dengan dilandasi oleh keangkuhan, kesombongan. Kesombongan yang dibangun untuk mengabaikan perintah Tuhan atau mengabaikan firman-Nya adalah merupakan kesia-siaan belaka. Dan pada akhirnya akan membawa bencana bagi yang merancangkannya, bagi yang menginginkannya. Saudara-saudara ingat, ketika seorang Saulus yang mempunyai semangat yang berkobar-kobar untuk membela Taurat Allah. Saulus dengan semangatnya dia menangkap, memenjarakan semua pengikut-pengikut Kristus. Karena Kristus dan imam besar Yahudi tidak dapat menerima rancangan Allah akan Sang Mesias yang telah lahir di dalam tubuh Yesus Kristus, yaitu anak dari perawan Maria dan Yusuf yang disebut seorang tukang kayu. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa sejak tahun 2020, virus COVID telah melanda seluruh dunia. Kurang lebih tanpa terasa sudah 3 tahun. Kemudian ditambah lagi ada perang Ukraina dan Soviet yang sampai hari ini juga belum selesai. Maka kondisi perekonomian dunia dilanda krisis keuangan. Dan kondisi yang demikian tidak dapat dihindari. Demikian juga di Indonesia akan menghadapi dampak kondisi yang sama. Terutama diramalkan ketika akan masuki tahun 2023. Dan juga ditambah-tambah lagi dengan tahun politik di mana ada pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan gubernur, pemilihan anggota-anggota DPR, dan anggota DPR yang di pusat. Serta puncaknya adalah pemilihan presiden dan wakilnya. Akan menjadi situasi yang berat bagi Indonesia.
keadaan yang demikian akan membawa dampak, akan membawa efek kepada perekonomian di Indonesia. Artinya Indonesia bisa saja mengalami krisis ekonomi juga. Ekonomi semakin sulit, apalagi untuk berusaha, untuk berdagang, atau di dalam lapangan pekerjaan akan bertambah sulit. Tapi saudara, sebagaimana firman Tuhan, sebagai landasan, sebagai batu penjuru bagi setiap kita, maka kita tidak perlu risau atau gelisah, akan tetapi tetap waspada dan berjaga-jaga dengan doa, dengan semangat untuk terus kita bisa berinovasi, mencari hal-hal yang baru, mencari terobosan-terobosan baru, untuk terus mampu bertahan menghadapi situasi dan kondisi. Dan kemungkinan saja yang terburuk sekalipun bisa saja terjadi. Tapi kita punya benteng iman. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak memberikan rancangan kecelakaan, akan tetapi rancangan damai sejahtera. Mazmur 121, 2 dan 5 mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit, bumi. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Karena itu, kita perlu mendapatkan kekuatan Tuhan untuk memasuki tahun yang baru, 2023. Sebab dikatakan di 2 Tawarikh 16 ayat 19. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Dan sebagai penutup, kita coba melihat di Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberi kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang telah diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Saudara-saudara, keberhasilan atau kemampuan kita menghadapi hari esok, ingatlah bahwa ada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Dan di dalam firman-Nya telah dikatakan, kekuatan yang diberikan Allah di dalam rancangan damai sejahtera, dalam keluarga, dalam bangsa, dan negara Indonesia. Saudara-saudara, jangan takut. Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara, mari tutupkan mata kita. Kita mensyukuri atas semua penyertaan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Karena Engkau memberikan rancangan damai sejahtera. Engkau memberikan kekuatan yang baru. Engkau tidak akan meninggalkan kami. Kami berseru bersyukur kepadamu. Kiranya pagi hari ini semua kami dan teman-teman kami dan saudara-saudara kami dan seluruh pemirsa diberkati. Angkatlah kedua tanganmu, terimalah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Damai sejahteranya menyertai engkau. Sinar kemuliaannya menyertai engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Dan kasih-Nya, kemurahan-Nya, berkat-Nya menyertai engkau sekalian. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus turun atas kita semua. Di dalam nama Yesus semua yang percaya kita katakan, amin.